Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita jumpa lagi dalam program Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu, yaitu Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan. Dan kepada kita semua, selamat datang dan selamat kita mengikuti acara ini. Selanjutnya kita akan membuka program pada saat ini dengan doa, dan doa akan disampaikan oleh Penatua Femi Kontu Onibala SPD. Mari berdoa. Kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Allah. Engkau baik dalam kehidupan kami. Hari lepas hari tuntunan kasih sayang Tuhan terus menyertai kami. Kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus untuk kami menjalankan tugas kerja pelayanan kami. Kami terhimpun untuk mengikuti program kunjungan sharing dan pengembalaan. Maka Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang Engkau utus kami Bapa, urapi kami dengan roh hikmat bijaksana, akal budi kesehatan, kekuatan dan kemampuan, agar kami dapat menjalankan seluruh tugas kerja pelayanan kami dengan pertolongan Tuhan yang selalu datang tepat pada waktunya. Urapi hamba-Mu pemberi materi, Pendeta Dr. Trace Awi Tombokan, Master Teologia, sehingga dalam menjalankan tugas pelayanan yang ada, pengembalaan untuk kami pelayan Tuhan, maka kasih setia roh Tuhan menyertainya, bahkan menyertai kami semua. Maka tuntun kami Tuhan, baik kami yang sudah ada maupun rekan pelayan dari kolom 1 sampai kolom 25 Jemaat Gemim Betania yang masih dalam perjalanan, lindungi dan sertailah mereka. Terpuji Tuhan, dari awal sampai pertengahan, akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh belas kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam pembahasan tema dan eksegese yang akan dipandu oleh moderator Penatua Novi Palar MSI. Baiklah, kita akan segera lanjutkan untuk pertemuan ini. Sekarang kita mulai dengan pembahasan yang akan dibawakan oleh Pendeta Tracy Awi Tombokan, akan membahas sesi pertama, dan selanjutnya akan diadap eksegese dan pertanyaan. Dan untuk itu, tapi sebelumnya kita akan membaca Alkitab sesuai dengan dipersilakan kepada Ibu Diaken Tirsa. Pembacaan Alkitab di malam hari ini pertama terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah,
melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih dikembalikan kepada Tirsa Sambeka yang sudah membaca Alkitab. Saat ini kita akan membahas materi yang pertama, membahas tema dan exegese pada Ibu Pendeta untuk membahas. Shalom. Kita jumpa lagi dalam rangka memperlengkapi untuk kerja pelayanan di sepanjang minggu yang akan datang, dan kita percaya bahwa melalui sharing bersama ini baik kami mendapatkan masukan, kita juga dapat memperluas wawasan pemahaman teologi kita berkaitan dengan 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Tema yang diusung oleh Gereja Masehi Injili di Minasa adalah hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi sifat dari tema ini adalah satu pernyataan yang mengandung ajakan, himbauan kepada kita. Itu ditandai dengan kata hendaklah. Kata hendaklah disebut adverbia atau kata keterangan yang mengandung 2 arti. Yang pertama seharusnya, yang kedua adalah mudah-mudahan. Yang berikutnya adalah kamu itu disebut pronomina personalia atau kata ganti orang kedua jama. Itu menunjuk kepada kita. Kaya dalam pengertian di sini adalah mempunyai banyak, tetapi tidak hanya bersifat seperti harta atau uang atau materi, tetapi juga dalam pengertian yang lebih luas daripada itu. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan arti atau pemahaman tentang tema kita. Hendaklah kamu kaya, dan selanjutnya adalah tentang pelayanan kasih. Kita diajak untuk mengerti, memahami bersama pelayanan kasih hanya dapat terjadi kalau itu digerakkan oleh kasih Allah.
Karena itu sifatnya pelayanan kasih bukan sekedar sumbangan sosial belaka, tetapi Allah yang menggerakkan orang percaya untuk memberi, untuk mengambil bagian dalam pelayanannya. Kalau dalam Alkitab Ibrani, dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta, dikenal dengan istilah liturgin atau liturgia, atau yang kita sebut dengan liturgos, yang artinya bekerja. Kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru disebut diakonia, juga diakonein. Itu menunjukkan kepada satu bentuk pelayanan yang penuh kasih terhadap kebutuhan manusia. Itu juga menyangkut pelayanan meja dan seterusnya. Tetapi khusus 2 Korintus pasal 8 ini itu menunjuk kepada pelayanan kepada orang-orang kudus yang berkekurangan. Saya sudah katakan tadi, ini bukan sekedar tindakan sosial belaka, tetapi suatu aktivitas atau tindakan memberi atas dasar dorongan sukarela, dipenuhi dengan sukacita, dari ketulusan hati, dengan semangat dan antusias, tetapi dibarengi juga dengan pemberian diri atau pengorbanan diri. Dan prinsip-prinsip memberi seperti ini, yaitu sukarela, sukacita, murah hati, antusias, penuh pengorbanan, hanya dapat dilakukan kalau kita telah mengalami kasih Allah. Gambar saya di samping ini ada seekor anjing, toh. Di masa pandemi orang tidak berbelanja atau datang ke toko. Anjing ini yang mengantar barang belanjaan ke rumah-rumah. Artinya bahwa sedangkan anjing pun dilatih untuk peduli. Orang ini manusia mahkota ciptaan Allah, kita lebih daripada hewan atau binatang. Dengan pengertian bahwa seharusnya kita yang telah menerima kasih Allah, yang digerakkan oleh kasih Allah, akan memberi ruang dan perhatian untuk menopang dan membantu mereka yang berkekurangan. Sesudah kita memahami tentang tema kita, mari kita melihat beberapa hal berkaitan dengan kitab atau surat 2 Korintus. 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus dengan tema kemuliaan melalui penderitaan. Ditulis di sekitar tahun 55 atau 56 Masehi. Alamat surat ini adalah kepada jemaat di Korintus. Itu dapat kita baca dalam 2 Korintus 1 ayat 1, dan kepada orang-orang percaya di seluruh Akaya. Akaya itu adalah nama provinsi Romawi di Yunani, dan ibu kotanya adalah Korintus. Jadi tulisan surat Paulus kepada jemaat Korintus tidak hanya di kota Korintus itu, tetapi lebih luas lagi di provinsi Akaya. Jemaat Korintus ini didirikan oleh Rasul Paulus ketika dalam perjalanan misinya yang kedua. Dan antara jemaat dan Paulus sering berhubungan karena ada begitu banyak persoalan-persoalan yang perlu dibahas bersama, terutama di tengah-tengah jemaat.
Yang berikutnya beberapa hal berkaitan dengan latar belakang surat Paulus kepada jemaat Korintus. Jadi itu didahului dengan surat-surat awal, antara lain 1 Korintus yang ditulis Paulus di jemaat Efesus. Kemudian Paulus menyeberangi Laut Agea menuju Korintus, dan dalam kunjungan ini terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan antara Paulus dan jemaat. Apalagi dengan adanya rasul-rasul palsu yang meragukan wibawa kerasulan dari Paulus. Kemudian dilaporkan juga kepada Paulus ketika dia ada di Efesus, para penentang yang saya katakan rasul-rasul palsu ini masih berusaha untuk menyerang pribadinya dan mewenang kerasulannya. Karena itu dia menulis surat yang berikutnya dari Makedonia di sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Tetapi ada yang mengatakan bukan cuma 2 surat untuk jemaat di Korintus, ada lebih dari 2 surat. Bahkan surat kedua kepada jemaat Korintus itu juga terdiri dari 2 surat. Yang berikutnya adalah Paulus mengadakan perjalanan ke Korintus lagi, dan kemudian dia tinggal di sana selama kurang lebih 3 bulan, dan di situ ia menulis kitab Roma. Apa tujuan Paulus menulis surat ini? Yang pertama adalah kepada mayoritas jemaat yang adalah orang Kristen bukan Yahudi. Mereka didorong untuk tetap setia, antara lain juga kepada dia sebagai bapa rohani mereka, karena dia yang mendirikan jemaat Korintus. Kemudian dia menantang dan menyingkapkan tentang rasul-rasul palsu yang terus-menerus berbicara untuk meruntuhkan wibawa kerasulannya dan untuk memutarbalikkan beritanya. Jadi dia betul-betul memberikan penegasan atau klarifikasi untuk membedakan dia dengan rasul-rasul palsu. Yang ketiga adalah menegur minoritas jemaat, antara lain orang Kristen asal Yahudi yang masih dipengaruhi oleh para lawannya, yang menolak wewenang dan tegurannya, dengan harapan bahwa ketika Paulus menulis surat ini, jemaat kembali memahami bahwa dia betul-betul adalah rasul yang diutus Tuhan, dan dia menyampaikan motivasinya sekaligus memberikan nasihat, memperingatkan jemaat agar tidak mengadakan penentangan atau pemberontakan yang lebih lanjut. Sekaligus kitab 2 Korintus ini mempersiapkan jemaat untuk kunjungannya yang akan datang. Yang berikutnya, apa ciri khas 2 Korintus? Di sini Paulus banyak memberitahukan tentang riwayat hidupnya. Ia menyampaikannya dengan kerendahan hati, bahkan dia jujur mengatakan dia minta maaf dan lain sebagainya. Boleh dikatakan bahwa surat ini juga adalah curahan hatinya. Dan surat 2 Korintus ini melampaui surat kiriman Paulus yang lain, karena di sini terlihat kuatnya dan dalamnya kasih serta keprihatinan bagi anak rohaninya. Yang ketiga adalah ciri khas 2 Korintus ini bahwa berita
teologi yang disampaikan paling lengkap mengenai penderitaan Kristen dan mengenai memberi secara Kristen, khususnya dalam pasal 8 dan 9. Dan istilah-istilah kunci seperti kelemahan, duka cita, air mata, bahaya, kesukaran, penderitaan, penghiburan, kemegahan, kebenaran, pelayanan, dan kemuliaan kita temukan dalam 2 Korintus ini. Sebelum saya lanjut, ada satu hal yang saya terlewati sedikit tentang konteks teks ini sebelum masuk pada eksegese. Jadi 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15 ini adalah membicarakan tentang pengumpulan persembahan untuk orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu orang-orang miskin yang di mana? Dikatakan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem dan Yudea. Jadi mereka miskin dalam pengertian melarat karena perang, karena kelaparan, karena penganiayaan, tetapi juga orang-orang yang telah masuk ikut menjadi orang percaya itu memang dalam keadaan yang miskin. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa Tuhan yang murah hati ini ingin melihat mereka mengambil bagian atau bermurah hati untuk menolong saudara seiman yang ada di Yerusalem dan Yudea. Kemudian maksud Paulus dalam teks ini adalah agar jemaat di Korintus dapat menandingi kemurahan hati orang Makedonia. Ini model pendekatan Paulus. Dia memberikan contoh jemaat Makedonia untuk menggerakkan atau memotivasi jemaat yang ada di Korintus agar mereka dapat menyumbangkan persembahan yang telah dikumpulkan. Selanjutnya tentang filosofi memberi. Yang menarik bahwa filosofi memberi itu mengajak kita bahwa memberi adalah bentuk pelayanan kasih. Dengan kata lain, sebaliknya, bahwa kalau kita tidak memberi, itu berarti kita tidak terlibat dalam pelayanan kasih. Dan dasar suatu pemberian dikatakan dalam bahasa Yunani adalah charis, kasih karunia. Dari kasih karunia yang diterima dari Allah, maka itulah yang menggerakkan orang percaya untuk memberi. Dalam ayat 1 dan 9 dikatakan tidak ada pemberian tanpa kasih karunia. Karena itu Paulus mau menyampaikan kepada jemaat yang telah mengenal. Bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah ginosko. Mengenal dalam pengertian mengetahui, merasakan. Tidak sekedar tahu, tetapi betul-betul mengalami secara langsung kasih karunia Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa Yesus menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Itu yang dikatakan mengalami, merasakan kebaikan dan kemurahan Kristus. Yang berikutnya, jadi sejatinya suatu pemberian itu sekali lagi digerakkan oleh kasih Allah. Kalau demikian, apa fungsi manusia? Apa fungsi orang percaya? Manusia adalah sarana
atau alat yang dipakai Allah untuk menunjukkan kemurahan hati Allah untuk sesama umat manusia. Karena itu pemberian persembahan adalah pelayanan kasih sebagai wujud kasih karunia yang kita terima dari Tuhan. Yang berikutnya, mari kita lihat bahwa memberi beroleh kasih karunia. Ini yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Makedonia. Mereka ingin mendapat atau memperoleh kasih karunia, maka sebagai tanda adalah mereka mau mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Padahal pada waktu itu dikatakan mereka dalam keadaan menderita, mereka dalam keadaan yang miskin. Selagi dicobai dengan berbagai penderitaan yang berat, digunakan kata Yunani Paulus yang berarti banyak, atau penderitaan yang bertubi-tubi atau yang berulang kali dialami, kendati dalam keadaan seperti itu, dalam pelbagai penderitaan. Jadi tidak hanya satu jenis, misalnya kita katakan dalam penderitaan yang sangat kompleks pun, jemaat Makedonia yang juga sangat miskin, yang dalam pengertian tokeia atau kemelaratan yang berat. Kalau mungkin dalam bahasa kita sangat susah sekali. Tetapi dengan hati yang bersyukur, dengan sukacita meluap, mereka ingin mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena mereka tidak pernah takut berkekurangan, karena mereka memiliki keyakinan punya Allah yang memelihara, menyediakan kebutuhan. Dasar pemahaman yang seperti inilah yang juga harus menjadi dasar pemahaman kita bersama. Yang berikutnya, dalam bacaan kita ini ada satu ungkapan yang menarik yang bicara tentang kaya dalam kemurahan. Apa yang dimaksud dalam kaya dalam kemurahan? Kaya itu dikatakan adalah periseo, yang berarti berlimpah-limpah. Kemurahan juga dalam bahasa Yunani dikatakan haplotes, berkaitan dengan hati yang tulus, yang ikhlas. Kaya dalam kemurahan menunjuk pada satu pemberian yang lahir dari hati yang bersyukur. Jadi bukan soal banyak atau sedikit yang kita punya, bukan soal kaya atau miskin, atau dalam pengertian jangan tunggu nanti kita punya banyak baru memberi, jangan tunggu nanti kita kaya baru memberi. Tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya dalam kemurahan hati. Karena itu kaya dalam kemurahan berarti sangat murah hati. Yang berikutnya, memberi adalah bukti kasih. Jika seorang ibu mengasihi anaknya, ia betul-betul membuktikan dalam keadaan yang bagaimanapun, seperti gambar ini. Biar dah susah-susah kerja, dia tidak pernah meninggalkan anaknya. Jadi pemberian atau memberi atau
mewujud nyatakan pelayanan kasih, menunjukkan bahwa dari dorongan hati yang tulus, ikhlas, kita membuktikan kasih kita kepada sesama. Tetapi yang disampaikan di sini bahwa ketika jemaat Korintus mengumpulkan pemberian persembahan itu dalam bentuk materi, karena dari Korintus membawa ke Yerusalem dan ke Yudea atau Yerusalem dan sekitarnya. Paulus menegaskan, aku bersaksi, berarti dia melihat dengan mata kepala sendiri tentang jemaat yang ada di Makedonia, bahwa mereka memberi dari apa yang ada. Maksudnya memberi dari apa yang ada adalah memberi menurut kemampuan, bahkan dikatakan melampaui kemampuan mereka. Saya katakan tadi, nyandak takut susah, nyandak pikir-pikir untung rugi dalam memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ditegaskan itulah yang memberi dengan pengorbanan, karena melakukan melampaui kemampuan, memberikan lebih banyak dari yang diharapkan. Kalau teks ini pola hidup jemaat Makedonia kita sandingkan, kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang, apa yang akan kita katakan? Paling tidak ini menjadi kritikan bagi kita. Ternyata kita belum seperti jemaat Makedonia. Pemberian kita yang penting sokase sesuai program, sampul syukur, sampul bulanan, target kolom, target keluarga, dan seterusnya. Jadi tidak hanya sekedar kita memberi karena program atau sekedar terpaksa memberi supaya orang penama tak tulis di warta, tetapi juga tidak memberi untuk menunjukkan nama kita, cari nama, memamerkan milik kita, tetapi memberi yang dimaksudkan di sini adalah melayani, mengambil bagian dalam pelayanan. Artinya hal-hal yang rohani yang kita pahami tentang Allah dalam Kristus harus dikonkretkan dalam bentuk, dalam wujud yang dapat dirasakan, dilihat dan dialami oleh sesama kita. Karena itu ditegaskan Paulus, aku bersaksi, pertama-tama mereka memberi kepada Allah, dan oleh kehendak Allah mereka memberi diri kepada kami. Kepada kami menunjuk kepada pelayan dan juga kepada jemaat atau orang-orang kudus. Selanjutnya, cara memberi. Bagaimana cara jemaat Makedonia memberi? Cara mereka memberi adalah dengan sukacita yang meluap. Ada seperti aliran air atau sungai sukacita. Tidak boleh dibendung, tidak boleh dihambat. Yang berikutnya adalah cara memberi mereka adalah kerelaan sendiri. Itu kedewasaan dalam memberi. Kalau masih penatua dia ken paksa-paksa, kalau masih ada sesuatu yang menggerakkan sehingga nanti orang memberi karena ada dorongan dari luar, itu belum dari ketulusan, keikhlasan hati. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah mereka tidak hanya meminta kepada Paulus. Dalam bahasa Yunani, mendesak, deomai, meminta dan mendesak.
Berarti suatu keharusan, suatu kewajiban, merasa ada yang kurang kalau tidak ambil bagian dalam pelayanan kasih ini. Saya tadi katakan mari kita sandingkan dengan jemaat kita. Banyak jemaat, banyak orang-orang percaya di zaman ini, kalau di Betania yang tidak ada toh, yang mau lepas dari tanggung jawab, mau melepas dari apa yang kalau mau bicara target kok sepertinya kurang teologis toh. Tanggung jawab iman itu yang lebih teologis, karena kalau bisa target, orang bilang mesti capai target, padahal dalam istilah teologis sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi untuk lebih mudah membahasakan, mungkin orang pakai bahasa seperti itu. Tetapi yang lebih diharapkan adalah kewajiban iman kita. Banyak orang yang mau lari dari kewajiban iman, cuma suka terima apa yang diberikan oleh orang lain. Tetapi jemaat Makedonia mengajar-ajarkan kepada kita bahwa mereka meminta dan mendesak. Karena itu saya berharap bahwa ini tidak menjadi bagian jemaat kita yang mau lari dari tanggung jawab bergereja. Yang berikutnya, cara memberi yang diharapkan adalah cara memberi yang dapat diselesaikan, sudah diprogramkan, sudah diputuskan, harus dilaksanakan. Kalau di jemaat di Korintus memang ada kesenjangan waktu, ada sekitar selang 1 tahun dari yang sudah disepakati, yang sudah diputuskan dan belum diselesaikan. Pemberian itu harus tuntas, tidak boleh ditunda. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan kehidupan jemaat mula-mula dengan kehidupan jemaat kita. Bagaimana pemberian yang sejati itu tuntas, betul-betul selesai. Kemudian cara memberi itu adalah sepadan dengan kerelaan, bahwa kalau kita memang rela itu harus sama, harus beriringan. Nyandak rela lebih besar tetapi yang keluar lebih kecil, tetapi dua hal yang berjalan bersama-sama. Yang berikutnya, cara memberi adalah berdasarkan apa yang ada, bukan nanti mau piba utang dulu, bukan nanti mau pinjam dulu. Ada orang yang memiliki materi, puji Tuhan dia kasih sesuai dengan materi, tetapi kita cuma punya tenaga. Tanggung jawab iman saya misalnya sekian, tetapi saya kasih untuk Tuhan dalam bentuk waktu saya misalnya, tenaga saya misalnya, dan lain sebagainya. Itu juga yang harus kita perhitungkan. Tidak semua orang harus sama dalam ukuran materi. Jadi berdasarkan apa yang ada, bukan dari apa yang tidak ada. Apa yang tidak ada berarti masih mau cari, tetapi apa yang ada termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Dan cara memberi adalah memberi bukan sebagai beban, bukan sebagai pemaksaan diri. Itu sebenarnya saudara-saudara kualitas suatu pemberian. Yang berikutnya, dalam bacaan ini kita melihat ada teologi keseimbangan. Teologi keseimbangan bergereja. Dibebani bukan untuk diberatkan. Orang dibebani, diberi tanggung jawab bukan untuk membuat kita merasa semakin penuh dengan beban yang berat, tetapi juga sebaliknya kita diringankan, bukan berarti kita dibebaskan. Tetapi pemberian kita,
kelebihan kita akan mencukupkan kekurangan mereka, kelebihan mereka akan mencukupkan kekurangan kamu. Jadi ini prinsip keseimbangan. Ada yang banyak, ada yang sedikit, saling memperlengkapi. Saya rasa praktek-praktek memberi seperti ini telah dilaksanakan di jemaat kita. Walaupun memang kita masih dalam pengertian yang saya katakan tadi, tanggung jawab iman kita membahasakannya dalam bentuk target. Yang berikutnya, dari sini kita melihat apa yang mau disampaikan sebagai satu pemahaman teologi bersama, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Semuanya dipercukupi oleh Tuhan. Yang berikutnya, ya, tadi kita telah bicara tentang jemaat Korintus. Jemaat Korintus memutuskan untuk pelayanan kasih, dan ada senjang waktu 1 tahun, maka disuruhlah Titus untuk menyelesaikan tugas yang telah dimulainya. Jadi program pelayanan kasih juga harus menjadi program bersama kita untuk sesama yang membutuhkan, menjadi program jemaat atau kegiatan jemaat dengan membutuhkan keterlibatan semua kita, dengan waktu yang ditetapkan dan penanggung jawab pengelolaan pelayanan kasih. Dalam hal ini untuk perikop kita adalah Titus. Jadi diputuskan untuk dilaksanakan, bukan diputuskan untuk diabaikan. Ada banyak pelayanan kasih yang harus kita laksanakan, toh. Gambar ini terutama pemuda, remaja, anak-anak. Ada darurat narkoba, darurat tawuran, darurat gadget, apa lagi? Jadi ini pekerjaan rumah kita. Ya, yang berikutnya. Jadi kurang berapa slide. Jadi saya kembali lagi. Jadi walaupun saya telah menyinggung tentang jemaat Makedonia di awal, tetapi kita belum melihat secara spesifik bagaimana jemaat Makedonia. Makedonia adalah salah satu provinsi dalam Kekaisaran Romawi. Antara lain jemaat itu adalah Filipi, Tesalonika, Berea, dan sekitarnya. Jemaat ini dikatakan mengalami pelbagai penderitaan. Dorang juga miskin, dorang juga melarat. Tetapi kalau mau memberi, dorang tidak pernah menahan diri. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka berawal dari kebaikan Allah. Hanya orang-orang yang disentuh oleh kasih karunia, hanya orang-orang yang disentuh oleh kemurahan hati dari Tuhan akan dapat memberi dengan sukacita dan tulus. Karena itu mereka merasa kurang kalau tidak meminta dan mendesak dalam pelayanan kasih. Luar biasa kalau orang jemaat sesama dengan jemaat Makedonia. Saya pernah ada suatu jemaat, keluarga itu pas-pasan. Kemudian karena ada satu lain hal, ada membutuhkan topangan untuk pelayanan, keluarga itu minta Pak Penatua dan Syamas waktu itu, deng torang kuat mau bakasi. Dorang rasa tidak enak kalau tidak memberi. Padahal pelsus pikir, dorang kuat tuh mungkin berkekurangan.
tetapi dorang mendesak untuk memberi. Itu ukuran kedewasaan pemberian dalam hidup berjemaat. Yang berikutnya, Paulus menggunakan jemaat Makedonia untuk menguji keikhlasan. Artinya kita perlu mengambil contoh dari orang lain. Saya katakan seperti tadi, orang boleh ambil contoh, misalnya, aduh tuh jemaat seperti ini luar biasa, untuk melihat keikhlasan kita dari usaha-usaha orang lain yang mengalami kasih karunia Kristus, untuk kita sandingkan dengan hidup pribadi jemaat dan keluarga kita. Karena itu kepada jemaat di Korintus, Paulus katakan, jangan mereka hanya kaya dalam iman, jangan hanya kaya dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, juga dalam kasih. Jadi dengan kata lain, sebenarnya jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya, tetapi kekayaan mereka belum dalam hal pelayanan kasih. Karena itu ayat 7 katakan, hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Atau dengan kata lain, wujudkanlah kasih itu secara nyata. Semoga ini juga menjadi ujian keikhlasan kita. Kadang-kadang kan orang malu tuh mau bicara doi dalam khotbah, orang mau bicara doi di kolom. Kadang-kadang ada rasa tidak nyaman. Tetapi ternyata Alkitab kita dengan jujur bahwa pelayanan kasih juga butuh topangan, tidak hanya doa, tidak hanya waktu kita, tidak hanya daya kita, tetapi juga dana kita. Jadi sangat alkitabiah kalau juga kita membahasakan itu, sekaligus untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh orang-orang lain. Kalau bicara antara lain, gereja bicara tentang pembiayaan pelayanan gereja. Walaupun saya dengar ada satu usul dari seorang rekan pelayan bilang, ya Pak, karena orang membutuhkan dana, ya ndak bicara-bicara tentang kebutuhan itu dalam khotbah-khotbah. Saya katakan bahwa orang tidak bisa menyampaikan itu kalau teks bacaan kita tidak berkaitan dengan apa yang mau disampaikan. Kalau orang mau himbau lewat persembahan, silakan. Tetapi kalau memaksa-maksakan teks untuk bicara tentang persembahan, rasanya kurang teologis. Tetapi kalau teks ini bicara tentang pelayanan kasih, ini yang paling tepat untuk kita sampaikan itu. Yang berikutnya, pemberian yang seperti apa yang diterima? Pemberian yang diterima adalah pemberian dari keikhlasan kasih. Berarti ada kasih yang tidak ikhlas kan? Jadi 2 Korintus 8 ini bicara tentang keikhlasan kasih. Itulah kerelaan, itulah ketulusan. Dan Allah yang menerima, karena pemberian pertama-tama adalah pemberian kepada Allah, akan melipat-lipat gandakan berkat bagi kita. Itu janji firman Tuhan, ujilah aku. Kalau betul-betul kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, maka kita akan dibukakan tingkap-tingkap berkat untuk dicurahkan kepada kita. Jadi pemberian yang diterima jika dilandasi dengan keikhlasan kasih, bahkan itu juga akan diberkati oleh Tuhan. Kalau demikian, apa pesan firman untuk kita? Mari kita menjadi jemaat yang kaya dalam
Dan mari kita terus-menerus mengambil bagian dalam pelayanan kasih, nyandak bosan-bosannya. Kalau mungkin ada pegawai suka selis, kenapa ada yang butuh bantuan? Saya tahu orang pejabat ada kolom-kolom, ada keluarga-keluarga yang rajin menopang. Saya percaya kita tidak pernah akan jadi miskin dengan memberi. Yang berikutnya adalah tidak ada alasan untuk tidak memberi. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Karena hidup yang sesungguhnya adalah hidup karena anugerah, karena kasih karunia. Itu slide yang terakhir. Terima kasih. Pertama, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, secara pribadi kami berterima kasih, tetapi juga ada banyak hal yang mengoreksi tentang kami dalam hal memberi sesuatu atau memberi persembahan. Karena kita masih banyak menemukan, kalau bicara tentang keikhlasan, kerelaan dan ketulusan dalam memberi, maka mungkin orang sebagai gereja juga harus mencermati bahwa kadang-kadang kita mengiyakan model atau cara dalam mengumpulkan sesuatu yang mungkin kita harus sadari itu mungkin belum ikhlas dan rela. Karena orang masih sering menemukan nanti ada orang dulu baru orang ikut. Mungkin contoh sederhana seperti itu. Kalau dalam upaya-upaya tanggung jawab pelayanan, kadang-kadang nanti ada list dulu baru orang kasih. Dan ada satu hal yang secara jujur saya perhatikan di gereja kita dalam pengumpulan dana atau persembahan, ini istilah lelang suara, Bu. Kita ingin tahu apakah ini alkitabiah atau tidak. Karena kalau orang lihat di gereja kita, apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan pembangunan, ada kegiatan bandingkor dan sejenisnya, maka di situ ada orang baku tunjung. Kita kasih sekian, dorang kasih sekian, dan terkumpullah persembahan-persembahan itu. Apakah ini masih alkitabiah atau sedikit melenceng? Kemudian yang terakhir, saya sedikit menantang, Bu. Kalau tadi disampaikan tentang memberi itu, gereja kita sungguh butuh topangan dana untuk kerja pelayanan. Orang melihat sekarang gereja kita hidup dengan sampul-sampul ucapan syukur. Bolehkah untuk periode ke depan orangnya nak mau kasih ke jemaat ini sampul bulanan, sampul ucapan syukur hari jadi, sampul tahun baru, sampul Natal. Tetapi bagaimana supaya itu boleh ada dengan pemahaman tadi? Karena jangan-jangan karena ada sampul baru orang mau kasih. Sementara saya memahami tadi bahwa mesti hadir, lahir dari kesungguhan hati kita.
untuk orang memberi untuk kerja pelayanan. Kalau orang berani, orang coba. Ini sedikit menantang. Tapi kami sungguh berharap orang jemaat justru harus sama dengan jemaat Makedonia. Susah, tidak pernah baku hitung kalau bakasih. Seperti itu. Makasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya mungkin ini bukan pertanyaan, izin pendeta, tapi penegasan saja. Karena terkait dengan persembahan, khususnya kami di guru-guru sekolah minggu, kami sering menyampaikan kepada anak-anak tentang persembahan. Dan dari pemahaman saya sendiri bahwa arti dari persembahan, atau kalau ditelisik lagi untuk persembahan di agama seberang kita, mungkin mereka persembahan itu adalah untuk pengampunan dosa. Jadi mereka memberikan persembahan dengan harapan dosa mereka bisa diampuni. Tapi kalau orang Kristen yang percaya kepada Yesus, menurut pemahaman saya sendiri adalah persembahan itu adalah suatu bentuk ucapan terima kasih karena kita sudah ditebus oleh Allah dalam penebusan Yesus Kristus yang adalah merupakan Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Nah, jadi kami mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa memberi persembahan itu adalah bentuk ucapan syukur. Bukan ketika memberi persembahan yang sedikit Tuhan kasih berkat sedikit, memberi persembahan yang banyak Tuhan kasih berkat banyak. Sehingga mungkin dari kecil kami sudah memupuk itu, dan berhubungan juga dengan Penahen menyampaikan tadi, saya rasa ketika jemaat semakin tahu dan percaya bahwa memberi persembahan itu adalah bentuk ucapan terima kasih kita sebenarnya kepada Yesus yang sudah menebus orang pedosa, maka otomatis tanpa ada target-target pasti mereka akan memberi, atau kami akan memberi persembahan itu sebagai bentuk ucapan terima kasih kita yang sudah secara gratis ditebus dan kita pasti yakin masuk surga. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, sungguh menarik apa yang mau disampaikan tadi. Ini membuka lagi cara pandang kita bagaimana melatih anak-anak maupun orang dewasa dalam satu tanggung jawab Kristen. Jadi Paulus 2 Korintus 8 secara khusus mengatakan Kristus yang kaya menjadi miskin karena kita, supaya kita menjadi kaya oleh kemiskinan. Artinya Kristus datang betul-betul merendahkan diri serendah-rendahnya, menderita, mati, bangkit, supaya kita boleh diangkat, dikayakan, diberkati. Jadi ini yang dasar, inilah yang menggerakkan suatu motivasi yang oleh Paulus dalam bahasa karis, itulah kasih karunia, itulah motivasi dari setiap pemberian diri kita. Dalam hal ini juga termasuk pemberian persembahan. Jadi mengajarkan anak-anak atau melatih anak-anak itu hal yang sangat penting toh. Kita telah merubah lagu persembahan kami sedikit sekali, orang serubah toh itu. Persembahan kami pada hari ini, dan ganti lagi dengan apa? Sejuta-sejuta. Bagaimana sejuta? Persembahanku adalah sejuta, ya, setia, jujur, dan taat toh. Jadi kalau motivasi ini telah kita bangun untuk anak-anak kita, maka tidak ada lagi istilah untuk menguji keikhlasan hati kita, menguji keikhlasan kasih kita.
Jadi saudara-saudara, memang ada juga yang mengatakan kalau orang belum pernah merasa sakit dalam memberikan persembahan, itu berarti orang memberi dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Ketika kita memberi, memang saya katakan tadi dalam pengertian rasa sakit seperti itu toh, sama dengan janda miskin, sok kasih, besok mau makan apa? Sepenuhnya dia telah berikan janda miskin. Ada dua janda miskin di zaman apa? Elia atau Elisa toh? Dia katakan, cuma ini roti bundar yang boleh dibikin, cuma ini minyak yang ada di buli-buli, sesudah itu kami akan mati, saya dan anak-anak. Tetapi dia kasih pada hamba Tuhan, dia kasih pada Nabi. Kalau belum ada rasa sakit seperti itu, ini tantangan toh. Penahen bilang belum maksimal orang memberi. Kalau belum orang memberi, sama dengan apa itu namanya, janda miskin yang memberi dengan 2 keping itu, yang semua adalah dia punya, itu belum pemberian yang dikatakan keikhlasan kasih. Kita orang perlu sampul Natal, sampul hari jadi, sampul syukur, sampul bulanan, banyak sekali. Apa gereja harus menghitung seperti itu? Tetapi itulah tanggung jawab gereja untuk mengajarkan kepada jemaat bahwa ini harus dibarengi dengan tanda yang paling penting dari satu pemberian adalah kasih karunia. Ini yang membuat kita, tetapi juga sekaligus ini wujud gereja untuk memberikan pertanggungjawaban secara administratif toh? Mesti ada seperti itu. Walaupun ada yang lain mengatakan seperti ini, kalau torang saja, kalau jemaat memang solati pemberian persepuluhan, itu sudah mampu mencukupi seluruh biaya pelayanan gereja. Tetapi yang soal adalah orang belum sepenuhnya 100% seperti itu, masih terlalu sakit memberi yang seperti itu. Sehingga ada seorang penginjil di Amerika bilang, Billy Graham, dosa orang Kristen adalah merampok dari Allah, yaitu orang so ambe apa yang Tuhan punya. Jadi ini tantangan yang terus menerus digumul. Walaupun memang kita selalu diajarkan bahwa pemberian persembahan itu adalah totalitas hidup kita, dan ukurannya jangan orang ukur dari jumlahnya, dari banyaknya, tetapi sekali lagi dari hati yang memberi. Jadi dalam rangka yang seperti itulah toh orang terus melatih, makin hari makin dewasa memberi. Walaupun ada orang-orang tertentu nanti digerakkan toh. Lelang suara kan sebenarnya untuk menggerakkan, aksi 5 menit untuk menggerakkan, arisan pembangunan itu untuk menggerakkan, untuk memicu ada kualitas persembahan yang terbaik. Jadi orang memang masih dalam uji keikhlasan, kata Paulus. Kalau memang orang sololo, so ndak perlu kata ada lelang suara, so ndak perlu ada arisan, so ndak perlu aksi 5 menit dan seterusnya. Tetapi saya berharap marilah kita menyikapi naskah ini dengan berusaha melakukan yang lebih baik.
terutama jangan bakon sudu for Tuhan toh. Tuhan suka kasih nafas hidup, kekuatan, kesehatan, orang kerja luar biasa maksimal toh. Tuhan suka kasih kesehatan. Kalau orang sakit, apa yang orang dak kerja itu kalau mau keluar sampai ratusan juta, bayangkan orang dak kerja. Padahal Tuhan suka kasih orang sehat, penuh hikmat, mampu mengatur waktu dan lain sebagainya. Jadi dorongan-dorongan seperti itulah yang membuat selalu ada terima kasih Tuhan, ucapan syukur. Walaupun mungkin orang sadar Tuhan belum komang 100%, tetapi makin hari makin yang terbaik. Karena namanya kita manusia ya seringkali belum sempurna. Jadi bacaan ini juga memotivasi kita, mari terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau orang lolos, puji Tuhan, tahun depan mungkin pemberian kita semakin maksimal. Target anggaran kita yang baru hampir 30%, semua jadi 100% di tahun ini. Dan cara menggerakkannya adalah orang kerja bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang lainnya nanti kita diskusikan dalam percakapan-percakapan informal lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih dikembalikan kepada Ibu Pendeta yang sudah membahas materi pertama. Selanjutnya kita dan terima kasih juga masukan dan pertanyaan.